Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Kelurahan Fatubot, yang kami hormati Bapak Polikarpus Do, yang terkasih Pater Iren, dan yang kami banggakan hadirin sekalian. Yang utama patut kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya pada sore hari yang cerah ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sukacita. Kita awali kegiatan talkshow akselerasi penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Belu dengan doa yang akan dipimpin oleh Pater Iren. Kepada Pater, disilahkan. Mari kita siapkan hati batin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang berrahmat yang boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Kau sendirilah yang telah menghantar kami untuk hadir di tempat ini. Kami memohon kehadiran-Mu dan utuslah Roh-Mu untuk tinggal bersama kami dalam kegiatan kami pada sore hari ini. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa manfaat. Secara khusus kami membangun, sharing, membagi pengalaman kami, dan juga memberikan dukungan tentang pendidikan bagi anak-anak kami demi masa depan mereka yang baik. Awali dan akhirlah kegiatan kami ini dalam bimbingan dan berkat-Mu. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pater. Rumah aman tempat tampung satwa liar. Bisa jadi karena hutan tetap lestari. Mari kita dengarkan sambutan Bapak Gaspar sebagai penyelenggara acara yang baik hati. Kepada Bapak, disilakan. Selamat sore buat kita semua. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kelurahan Fatubot, yang kami kasihi Bapak Pater Pastor Paroki Nila, dan juga kami hormati Bapak Polikarpus bersama tim dari Kupang yang hadir bersama kita pada sore hari ini. Bapak Ibu pimpinan lembaga pendidikan PKBM yang ada di Belu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami PKBM di Belu merasa perlu untuk didiskusikan bersama untuk kita cari jalan untuk proses percepatan penanggulangan ATS ini. Sehingga hari ini kita atau kami mengundang, dan sebetulnya inisiatif dari PKBM Depomora untuk kita diskusi bersama. Jadi itu dasar kenapa hari ini kita berkumpul di sini. Dan hari ini saya mengajak dari pihak pemerintah, lalu dari pihak gereja, saya undang mereka karena PKBM tidak punya masyarakat. Yang punya masyarakat itu adalah, atau umat, itu kalau bukan dari pemerintah berarti dari pihak gereja atau masjid. Atau pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kita bangun komunikasi supaya anak yang mungkin tidak bisa lanjut di pendidikan formal, dia tetap menyelesaikan pendidikan, yaitu jalan satu-satunya adalah di pendidikan non formal. Karena non formal itu tidak dalam kondisi apapun dia menerima.
Sehingga terus terang Bapak Sep, Bapak Pater dan Bapak Poli, di sini biasa saya kerjasama dengan SMK 1, SMK Negeri 1 Atambua, SMK Kartides ini Atambua. Jadi kami berusaha melayani yang tidak terjangkau dan menjangkau yang tidak terlayani. Dan tidak semua PKBM untuk di lembaga lapas itu tidak semua orang masuk. Tapi saya bangga dengan saya punya tutor satu di muka sini, Ibu Yon, dalam kondisi yang apapun dia sering atau kami sama-sama melakukan kegiatan pembelajaran di titik belajar Lapas Atambua. Dan perlu diketahui pula bahwa kami juga kalau ke lapas juga kadang-kadang juga kami ajak dari pihak gereja dalam literasi iman. Dan hari ini memang saya undang dari kelurahan ada, dari desa juga ada, lalu di dinas juga ada. Tapi mungkin mereka ada kesibukan sehingga tidak sempat. Tapi saya bersyukur Bapak Sep sudah ada di sini, sudah bisa berbagi informasi dan hal-hal ini kalau dalam hal-hal yang bisa dikomunikasikan ke tingkat yang lebih atas bisa setelah diskusi ini bisa kita komunikasikan ke mereka. Jadi hanya itu saja, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan selanjutnya untuk kegiatan ini kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Lurah Pak Sugo untuk membukanya dengan resmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Gaspar. Saya mencoba merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gaspar agar menambah semangat kita nanti sampai pada narasumber yang utama. Berhasil kita rayakan, jika gagal kita setting ulang. Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan pemerintah daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Anisetus B. Mali selaku Sekretaris Kelurahan Fatubot, sekaligus membuka secara resmi talkshow akselerasi penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Belu 23 April 2025. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan PKBM Devnolomora Atambua, yang terkasih Pater Iren, yang kami banggakan Bapak Polikarpus selaku narasumber pada sore hari ini, dan para pemerhati pendidikan non formal yang luar biasa yang kita berjumpa bersama pada sore hari ini. Sekali lagi selamat sore dan selamat datang di Kelurahan Fatubot. Pada tempat pertama tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta yang mempertemukan kita pada sore hari ini dalam rangka berdiskusi tentang pendidikan non formal. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang anak putus sekolah merupakan salah satu permasalahan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Karena usia remaja, mereka tidak pernah sadar pentingnya pendidikan, bahwa masa depan mereka dan masa depan bangsa ini dan ditentukan oleh jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Namun puji Tuhan masih ada lembaga-lembaga non formal yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka. Tapi kembali ke pribadi yang bersangkutan, tadi dalam kita berbincang-bincang sebelum kegiatan ini dimulai, bahwa untuk menjangkau atau mendapatkan puncak tertinggi pendidikan di non formal itu merupakan kembali ke pribadi masing-masing atau niat orang tersebut.
namun beberapa pendekatan melalui pihak gereja dan juga institusi lain seperti lapas yang dilaksanakan oleh Pak Gaspar sangat luar biasa. Dan oleh karena itu pada sore hari ini silakan berdiskusi atau seiring bersama dengan sang narasumber Bapak Polikarpus untuk kemajuan pendidikan non formal atau hal-hal yang menjadi kendala. Mungkin beliau bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Silakan berdiskusi. Kami dari pemerintah Kelurahan Fatupon sangat mengapresiasi dan menghargai kegiatan ini dan juga sangat mengapresiasi Bapak Gaspar yang menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu seluruh peserta yang kami hormati, tanpa memperpanjang kata dan kalimat, atas seizin kita sekalian dan atas restu Tuhan yang Maha Kuasa, talkshow akselerasi anak putus sekolah pada hari ini Rabu 23 April 2025 secara resmi kami buka. Terima kasih banyak dan selamat sore. Selamat sore Bapak Anies, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus yang sangat meriah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada poinnya, yaitu diskusi bersama. Namun diskusi kali ini tidak dipandu oleh saya. Ada seseorang yang akan memandunya. Dan orang ini luar biasa, Bapak Poli. Dia seorang penggiat pendidikan. Beliau selain kepala sekolah, beliau juga adalah seorang seniman. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut saya SMK ini ketika berada di tangannya yang dulunya bukan apa-apa, sekarang menjadi apa-apa. Di tangan beliau juga, dia siswanya itu memenangkan menulis surat untuk gubernur, juara 1 NTT. Ya, luar biasa. Ya, kita sambut dengan tepukan yang meriah. Ubur-ubur ikan lele, Bapak John silakan maju le. Ayo kita sambut Bapak John yang tepuk tangan meriah untuk memandu diskusi kita bersama Bapak Polikarpus dong. Ubur-ubur ikan lele. Makin berada. Selamat sore untuk kita semua. Ada yang menjawab, ada yang pura-pura menjawab. Tetapi ada yang menjawab dengan senyum dan sukacita, dan bagi saya itu adalah senyum paling tulus yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Bapak Salter yang tentu sangat kami hormati, kami muliakan, kami kasihi, selamat sore. Sudah hadir bersama Bapak Polikarpus Dong bersama rombongan. Ada kakak Alu, ada kakak Dong dan tim luar biasa. Selamat datang juga kepada saya Bapak Gaspar yang tentu sangat kami banggakan di Fatupon. Ubur-ubur ikan lele. Tanpa Gaspar gele kita melelele. Jadi beliau ini bukan hanya penggerak pendidikan di bidang non formal, tapi juga penggerak di gereja yang tentu sangat memukau. Tentu ini sebuah pengantar yang tidak terlalu keluar dari suasana sore hari ini, karena hampir sebagian yang kita lakukan sore hari ini semata-mata untuk membuat kita terpanggil Bapak Poli. Bagaimana mungkin perjalanan begini panjang dengan agenda yang padat, dan saya sungguh kaget karena tiba-tiba sudah menjadi atom buah. Tepuk tangan dulu untuk tim luar biasa. Lebih kaget lagi Bapak datang di kami punya wilayah di Fatupon. Ini sungguh momentum yang sangat kami nanti-nantikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Apoli ini kalau dalam bahasa kasarnya, ya mohon maaf Bapak, beliau itu semangat untuk PKBM di NTT. Saya tidak omong atau buat tapi NTT. Dari tahun ke tahun secara konsisten, beliau membangun jaringan, membangun komunitas-komunitas, menyemangati, memberikan semacam penguatan untuk kami terus bergerak. Dan Bapak Poli tidak salah datang. Tempat ini
saya tadi beliau sudah singgung, sangat mendukung saya. Kalau setiap pemilik PKBM seperti beliau, saya tentu sangat bangga. Ketika beliau menamatkan anak-anaknya di paket B, beliau datang panggil beberapa anaknya diskusi, jangan sampai mau lanjut ke sekolah formal. Saya ada teman, saya ada adik. Kalau misalkan itu di tempat lain tidak mungkin. Sehingga tepuk tangan dulu untuk Bapak Lasman. Saya mendapatkan siswa untuk paket C sekolah formal itu kurang lebih 7 orang dari PKBM. Sudah 7 orang kurang lebih bertahun terakhir. Nah, ini karena apa? Ada kerendahan hati bahwa tidak serta-merta anak-anak ini dilanjutkan ke paket C. Ada diskusi intens, dibangun cerita, lalu kemudian diarahkan. Ketika mereka mau, saya sambut mereka di SMK Cartintas. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Wara, beliau ini kami punya MC yang selalu memandu acara-acara. Jadi kalau beliau ngomong itu saya jujur tulang-tulang ini seperti no. Jadi bisa jadi seperti melebih-lebihkan, tapi ya inilah kesan kami bersama tentang bagaimana kami membangun pendidikan baik formal maupun non formal di Kelurahan Fatubot atau secara umum Kabupaten Bilu. Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kata lagi karena saya yakin kita masih akan bertemu. Kita akan dalam kesempatan datang akan bertemu. Saya mengharapkan suara baik dan motivasi untuk kami semua, dan ada hal-hal yang betul-betul bisa kami lakukan secara praktis di kelurahan kami, di tempat-tempat kami bertugas. Ada Monson juga kalau bisa sebentar juga memberikan penguatan, sharing ke Agung supaya melengkapi bahkan menambah semangat kami di tempat ini. Sehingga sekali lagi dengan tidak memperpanjang kata, kami silakan waktu sepenuhnya kepada Kakak Puli untuk membagikan pengalaman praktik baiknya di dunia pendidikan informal kepada kakak kami. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Puli. Baik, luar biasa. Saya juga kaget ternyata yang memandu kegiatan kita hari ini adalah sahabat saya. Ini pegiat literasi yang bagi kami beliau layak menjadi kepala sekolah, dan bahkan di momen yang sangat resmi di provinsi beliau hadir saat itu. Kami menyampaikan orang ini pantas di hadapan kepala dinas kalau tidak salah, Pak Ambros yang baru diangkat jadi kadis. Kami bilang orang ini layak dan pantas untuk jadi kepala sekolah. Ya, kita butuh figur-figur seperti beliau, figur-figur penggerak. Baik, selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kelurahan. Kita tepuk tangan untuk Bapak Sek dulu. Luar biasa, sangat dekat dengan dunia pendidikan, hadir itu sudah sangat luar biasa. Juga kita hormati Pak Ter, luar biasa. Saya ikuti di media sosial yang diposting oleh Bapak Gaspar. Ini benar-benar 3 batu tungku ini berjalan. Gereja berjalan, pemerintah berjalan, semuanya kita perkuat. Dan juga yang hadir ada tokoh-tokoh masyarakat, juga pegiat, praktisi, dan para tutor yang hadir. Kami hadir ada 4 orang. Kami dalam kegiatan lokakarya, literasi, numerasi, dan jurnalistik. Saya, Pak Nong, sama Pak Agung. Jadi saya juga mengapresiasi atas prestasi yang diraih oleh sekolah yang dipimpin oleh sahabat saya. Juara 1 sayembara, dan yang jurinya adalah mereka bertiga ini, Pak Nong, Pak Zur, Pak Agung, sama Pak Frans. Pak Frans masih ada Zoom. Jurinya ya ada sekitar 1.900-an peserta. Bayangkan 1.900-an anak-anak se-NTT mengikuti sayembara, dan juara satunya itu dari, saya bangga sekali, luar biasa, surat yang berbeda dari yang lainnya, maka dia layak dan pantas menjuarai sebagai juara 1. Siapa dulu kepala sekolahnya? Ya kan gitu. Jadi semuanya kembali, siapa dulu pemimpinnya, siapa dulu sosok yang menginspirasi siswanya.
Siapa dulu tokoh yang hadir di tengah-tengah siswa? Ini kan sosok yang mahal, yang bisa mengubah paradigma siswa. Itu luar biasa, luar biasa. Juara satu dari 1900-an, bukan juara satu dari 100 peserta, 1900, hampir 2000 Bapak Sek. Nah, ini luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa hari ini seperti yang sudah digambarkan, ada tema yang bagi kita sangat seksi, akselerasi penanganan anak tidak sekolah, ATS. Isu ATS saat ini menjadi isu yang sangat serius diperhatikan. Saya berterima kasih karena hari ini Bapak saya hadir, karena sesungguhnya tugas utama itu pemerintah, ya kan? PKBM, sekolah itu mitra, ya. Jadi kita berterima kasih pemerintah hadir. Bapak Ibu, sedikit gambaran berapa sih besar anak ATS di NTT pasca COVID? Naiknya sangat signifikan. Setelah COVID kemarin berpengaruh besar terhadap anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah itu ada 3 kategori: anak yang tidak pernah sekolah, anak yang pernah sekolah dan putus, yang disebut anak putus sekolah atau drop out tadi, anak yang pernah sekolah dan pernah tamat di jenjang tertentu tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikut. Dari 3 kategori itu kita menemukan angka yang berdasarkan hasil penelitian data statistik yang akurat. Dari jumlah anak NTT, jumlah anak usia sekolah anak NTT 1 juta sekian, itu ada sekitar 190-an ribu anak yang tidak ada di dalam bangku pendidikan, baik di formal maupun non formal. Menemukan data itu. Terus kita lihat bagi ke 22 kabupaten kota dan bagaimana posisi Kabupaten Belu. Posisi Kabupaten Belu range-nya itu sekitar 8.000 sampai 10.000. 8.000 sampai 10.000 itu ada 2 kategori. Anak yang tidak pernah sekolah 6.000-an. 6.000 nanti saya share datanya. Anak yang pernah sekolah dan drop out adalah 400-an. Dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya itu totalnya semua itu 8.000-an. Jadi hitung belasan ribu juga, Bapak Ibu sekalian. Cukup banyak. Ternyata yang tamat SD tidak lanjut ke SMP, dan tamat SMP tidak lanjut ke SMA itu cukup banyak. Kalau tamat SMA kan sudah tidak disebut ATS lagi. Karena wajib belajar 13 tahun ya, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu pemerintah dan Bapak Gubernur dalam setiap kesempatan selalu menginstruksikan agar masalah apalagi secara regulasi itu tanggung jawab pemerintah daerah. Maka saya kebetulan saat ini masuk di pengurus PKK provinsi, di pengurus inti di bidang pendidikan dan pelatihan dan berkoperasi. Saya dalam program yang kami rancang bahwa akselerasi dan percepatan anak tidak sekolah itu menjadi prioritas, sehingga nanti masa jabatan gubernur 5 tahun kita upayakan tuntaskan masalah itu. Tidak boleh ada istilah anak yang tidak sekolah, tidak boleh lagi ada yang istilahkan anak itu tidak lanjut pendidikan, tidak boleh ada alasan. Sehingga pemerintah nanti gubernur akan membantu melalui dana PIP juga lewat dana pusat untuk program Indonesia Pintar, dan sekarang sudah diterima ya, baik formal maupun non formal BIP. Di PKBM juga terima juga BIP. PKBM juga mendapatkan dana BOSP sama teman-teman. Jadi dana BOSP itu punya angka yang kalau kita di non formal lebih besar dari formal. Kenapa pemerintah mendukung ini semua dalam rangka percepatan penanganan, sehingga tidak ada istilah anak itu tidak sekolah dan kendala yang berbagai persoalan, termasuk paling utama itu faktor ekonomi, itu tidak akan diperhadapkan lagi oleh anak-anak kita atau oleh keluarga orang tua. Oleh karena itu berbagai strategi tadi, maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya berterima kasih Pak Ter, terima kasih banyak lewat jalur pemerintah, lewat jalur gereja, bahkan sering saya kalau ketemu Pastor Proki minta khotbah di
pengumuman di gereja, kembalikan anak-anak yang tidak sekolah jika kita temukan di tetangga-tetangga kita atau di mana saja, bisa melalui PKBM, bisa melalui sekolah formal. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk ke PKBM saja. Silakan mereka memilih. Jika memungkinkan masih bisa ke formal, mari kita dorong ke formal. Dan saya luar biasa tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Bapak Kepsek tadi, bahwa ada semacam kerjasama yang baik antara kedua sekolah ini, formal dan non formal. Ketika kendala anak ini sudah dibina nih di non formal, di pendidikan kesetaraan, tidak selamanya harus lanjut ke paket C. Silakan mereka memilih ke jenjang yang berikutnya, bisa ke formal. Atau sebaliknya, jika anak yang kita temukan di sekolah formal, mereka mengalami semacam perbedaan karakter dan lain-lain, jangan tuh usah kita terlalu repot dan melakukan kekerasan baik psikis maupun fisik. Bikin kita masuk penjara, kita dilaporkan ke polisi, kita diperhadapkan dengan hukum. Sudah kita diskusikan dengan non formal. Bagaimana anak ini kayaknya lebih cocok ke sana loh. Ada hal kebutuhan khusus anak ini. Kebutuhan khusus itu tidak selamanya orang itu punya kelainan ya. Mungkin anak itu selalu aktif, anak itu mungkin tidak mau dengar gurunya, dia ingin belajar mandiri. Nah, bisa didiskusikan untuk kembalikan dia ke jalur non formal yang mana pendekatannya sangat berbeda. Nah, itu saya kira sangat luar biasa yang sudah dikerjasamakan. Juga anak-anak yang bermasalah. Nah, dengan data tadi sekitar belasan ribu anak yang baik yang tidak lanjut, drop out maupun putus sekolah atau tidak pernah sekolah, ini kan data yang cukup signifikan. Anak usia 7 sampai 18 tahun loh. Bukan usia 21 tahun ke atas, 7 sampai 18 tahun. Data ini 7 sampai 18 tahun. Artinya sangat banyak. Ya, dan NTT ada 190 sekian ribu akumulasi dari 22 kabupaten kota. Nah, tugas kita bersama Bapak Mama, kita semua tanpa kecuali RT, RW, dusun, desa, lurah, guru, pegiat, masyarakat, gereja, ya, kita bergerak bersama agar ini angka ini sudah tidak perlu dibicarakan di Bappenas, tidak perlu menjadi angka-angka yang secara politik juga menjadi heboh sekali dan kita memalukan sekali, seolah-olah kita di sini terlalu mengerikan sekali. Nah, inilah kondisi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa sih alasan anak itu putus sekolah atau drop out? Pasti jawabannya itu multi jawaban, berbagai persoalan. Salah satu yang selalu hadir persoalannya itu adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi, anak dalam satu rumah 6 orang, ada yang kuliah, ya, terus pendapatan per kapita kita di bawah rata-rata pendapatan nasional. Bayangkan kalau pendapatannya 6 juta per tahun, berarti Bapak Lurah berapa satu bulan? 500.000. 500.000 ini bagaimana bisa menghidupi keluarganya? Kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, sarana pangan, papan, kebutuhan pokok saja tidak bisa terpenuhi. Adat lagi budaya masuk di situ, faktor-faktor itu. Yang kedua, faktor juga topografi, jarak sekolah yang jauh, dan berbagai faktor-faktor lainnya. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kita semua. Jika pemerintah kita dorong terus, bisa saja melalui peraturan atau apa, ya, melalui dinas teknis, dinas pemberdayaan masyarakat desa, ya, dinas pendidikan, camat, lurah, untuk lakukan pendataan anak tidak sekolah ini. Siapa yang mendata? Lurah atau desa itu kan paling dekat dengan masyarakat. Mereka punya pemerintah yang paling kecil, yaitu RT. RT yang tahu siapa Polikarpus ini dan Polikarpus itu ada di mana. Nah, mereka ini harus didata dan kembalikan mereka ke sekolah. Bisa saja formal, bisa saja non formal. Melalui dana desa, ya, Wakil Menteri sudah instruksikan dana desa pakai, oke, faktor biaya sudah, dana desa bantu uang transfernya. Karena uang sekolahnya kan sudah melalui dana BOP, bos. Ya, dana bos itu besar. Bayangkan kalau 100 orang, ya kan, anak-anak terbantu, lurah atau desa membantu mungkin biaya transportasinya. Melalui PKBM atau satuan pendidikan mengajukan dia mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar. Beasiswa itu
kita arahkan untuk bisa membeli tasnya, pakaiannya, atau bahkan bacaan buku-bukunya, bisa untuk kebutuhan transportasinya. Kita arahkan orang tua untuk tidak memakai uang itu untuk kepentingan lain. Oleh karena itu tugas PKBM, tugas kita semua mendorong itu semua, sehingga target kita percepatan penanganan ATS ini bisa diselesaikan. Tidak cukup kalau lurah hanya mendatanya dan olah datanya, lakukan analisis, kita FGD, fokus group discussion ATS di hotel, bikin buang-buang biaya, lakukan pendataan, temukan anak putus sekolah, bawalah ke sekolah, bawalah ke PKBM, Kesatuan Pendidikan Non Formal. Ya, apalagi sekarang pemerintah sangat serius masalah ATS. Ibu PKK juga, istrinya Gubernur Ibu Asti juga serius. Sampai rapat kemarin finalisasi program di Rujak kemarin bilang kita harus tuntaskan masalah ini. Memalukan sekali bahwa angka ini selalu menjadi sebut-sebutan, dan kita juga malu kalau terus disebut-sebut angka ini. Dan ini bukan angka-angka hoax, ini fakta bahwa benar anak-anak kita itu tidak banyak tidak sekolah. Terbukti banyak anak yang datang ke PKBM, banyak sekali. Kebetulan saya juga pengelola PKBM, ya. Di saya saja sudah 400-an anak usia sekolah, ya. Muridnya 800-an, tapi yang usia sekolah 7 sampai 18 tahun itu 400-an, Pak. Ini. Nah, kita dorong. Memang di NTT ada 238 PKBM. Mungkin di sini ada sekitar belasan PKBM. Kita dorong. 14 ya. 14 PKBM kita dorong untuk maju bersama sambil bergandengan tangan dengan teman-teman di formal. Itu. Sehingga mempercepat. Yang kedua, jika memang PKBM ini jauh dari tempat diakses oleh masyarakat, bisa membuka pos pembelajaran. Jadi secara aturan PKBM itu tidak pakai sonasi, Bapak Mama. Dia bisa di mana saja dan kapan saja. Long life education and education for all. Dari usia dini sampai usia lanjut. Dia bisa di mana saja. Sentralisasinya di sini, posnya bisa di tiap desa untuk cepat mempercepat menangani kasus anak tidak sekolah. Tetapi misalnya di kecamatan itu sudah ada PKBM, sudah kita dorong mereka ke sana ya, kayak ada teman. Tetapi maksud saya begini teman-teman, apa artinya ATS ini kita selesaikan, terus kita kembalikan ke sekolah, tapi sekolahnya tidak siap untuk menampung anak melakukan pembelajaran? Itu fatal. Masih lebih baik anak itu tidak sekolah daripada dia berada di PKBM tapi prosesnya tidak jalan. Ngapain dia situ? Karena tujuan kita mengembalikan anak kembali ke sekolah, tujuan untuk dia kembali belajar. Maka program saya itu Gembala. Gembala itu gerakan kembali belajar. Gembala. Kita gerakan kembali belajar ini bukan sekedar mengembalikan anak untuk kembali ke formal atau ke non formal, tetapi pastikan anak mengakses pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi mereka. Bagaimana Bapak saya? Itu yang penting. Karena kita sangat berbahaya kalau kita punya program mempercepat untuk mendata, kembalikan, tapi proses pembelajarannya tidak dilakukan. Oleh karena itu harapan saya, PKBM di sini harus jalan, dan saya percaya kita punya kurikulum yang sama, Merdeka. Pembelajaran kita paling minimal tutorialnya 30%, 50% belajar mandiri, terus 20% tatap muka. Tatap muka itu artinya ada diskusi, ada konsultasi, ya, ada kesepakatan belajar, persis UT, persis UT kalau di perguruan tinggi. Terus tutorialnya 30%. Tutorial bisa ditempuh dengan dua cara, offline secara langsung, online secara digital, ya, Zoom atau apapun bentuknya. Itu, tapi tidak bisa. Itu standar minimal. Standar minimal. Kita tidak perlu sekolah setiap hari, karena kalau sudah sekolah setiap hari bukan non formal lagi. Itu sudah formal. Maka bukalah sekolah formal saja. Kita tetap beda ya. Nah, ada 3 bentuk pendekatan. Bisa homeschooling. Homeschooling, pendekatan homeschooling berarti 100% anak itu belajar di rumah, tapi dia secara administrasi terdata di PKBM, ya. Bisa juga di sekolah formal. Jadi homeschooling itu bukan satuan pendidikan. Homeschooling itu metode belajar, metode pendekatan
Bisa homeschooling online, artinya anak itu belajar online 100%. Bisa homeschooling group, anak didaftarkan satu titik. Bisa homeschooling mandiri, individu, guru yang datang ke rumahnya, atau orang tua yang mengajarkan, atau kakak atau ibu yang disiapkan oleh keluarga untuk mengajarkan anaknya. Dan itu banyak anak-anak orang kaya, anak-anak dari kalangan orang mampu itu lebih memilih homeschooling. Nah, ini perlu saya sampaikan sehingga ternyata belajar di non formal itu seperti ini. Sehingga Bapak Lurah bilang, kenapa Pak Gaspar? Kok anak-anak setiap hari tidak ada? Mereka itu bisa saja ada homeschooling, bisa saja online, bisa saja offline. Tetapi proses itu harus jalan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pembelajaran terjadi. Ada namanya rencana belajar, bahan ajar, seperti persis di formal kita. Kita tuh persis di formal, hanya bedanya kita itu di standar proses, cara belajarnya saja. Bisa dengan 3 metode tadi. Nah, jangan sampai ada yang daftar ujian dapat ijazah. Nah, itu tidak boleh, karena itu aspal, asli tapi palsu. Terus yang berikut, Bapak Ibu, di paket itu apakah daftar langsung ujian? Tidak. Dia sama dengan formal. Paket A berapa tahun? Pada A 6 tahun. Jika dia putus di kelas 5, kan tidak mungkin dia ulang lagi kelas 1, ya kan? Karena dia datang karena putus sekolah, berarti dia mulai di kelas tertentu yang dia putus. Kalau dia putus kelas 4, berarti dia di kelas 4 mulainya. Dia putus di kelas 5, berarti dia mulai di kelas 5. Datanya bisa ditarik langsung di sistem, karena sudah ada riwayat belajarnya. Itu sama. Terus SMP juga sama, berapa tahun? 3 tahun SMP-nya. Sama. Jika dia belum pernah sekolah, berarti dia tidak bisa langsung kelas 3, atau dia tidak bisa langsung kelas 2. Dia di kelas 7. Kelas 7 baru kelas 8, kelas 8 baru kelas 9. Ada orang tua yang sudah umur 53 tahun. Pak, masa saya sudah umur 53 tahun saya kelas 7? Kelas 7 Bapak belum punya riwayat pendidikan. Ya kan? Nanti NSN-nya tidak keluar. Ya kan gitu. NSN tidak keluar karena dia langsung diinput di kelas 9. Nanti sia-sia ijazahnya tidak ada. Sama juga dengan paket C. Jika orang itu tidak pernah sekolah di SMA, jangan langsung input di kelas akhir. Itu sia-sia. Sistemnya tidak akan terima. Bisa masuk tapi NSN-nya tidak akan keluar. Beresiko anak itu tidak dapat ijazah. Kembalikan mereka di kelas 10, 11, dan 12. Kesimpulannya bahwa pendidikan formal dan non formal itu sama, dan itu yang diperintahkan oleh undang-undang sistem pendidikan nasional kita, yaitu nomor 20 tahun 2003. Jelas di situ bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia itu ada 3 jalur, formal, non formal, dan informal. Dan ketiga jalur ini punya posisi yang sama, punya standar yang sama yang diatur oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang dulu disebut Badan Standar Nasional Pendidikan itu. Gitu, harus akreditasi, harus punya tutor juga harus sarjana, dan mudi semuanya. Sekarang ijazahnya elektronik. Ya. Nah, ini Bapak Mama sekalian. Terus pertanyaan, apakah anak-anak reguler bisa sekolah di PKBM? Jawabnya bisa. PKBM bisa membuka kelas reguler, kayak paket A kelas 1, paket A kelas 2, bisa. Terus pertanyaan, apakah sekolah formal bisa pindah ke non formal? Bisa. Apakah sekolah non formal bisa pindah ke formal? Bisa. Sudah sistem satu data. Dari dulu memang begitu. Dari PKBM bisa pindah ke formal, dari formal bisa pindah ke PKBM. Jadi persis sama. Ibarat kita mau ke Kupang, bisa lewat berbagai jalur. Ibarat kita mau ke Jakarta, pesawatnya yang berbeda. Bapak pakai Batik Air, saya pakai Lion. Saya punya sahabat Cap ini bisa pakai Citylink. Tujuannya sama, mau ke Jakarta dengan pesawat yang berbeda. Begitu. Nah, tetapi pendidikan di non formal itu lebih fleksibel, Mama. Dia lebih fleksibel karena kita diperhadapkan dengan anak-anak yang dalam tanda kutip berbagai persoalannya, sehingga tidak kaku. Kurikulum kita itu muatan kurikulum berbasis SKK. Kita satu kredit kompetensi. Jadi anak mengkreditkan beban belajarnya. Total dalam satu semester itu berapa beban belajarnya, dia harus tuntaskan.
Dalam 1 tahun itu berapa SKK, satuan kredit kompetensinya. Jadi sama seperti kalau di kampus SKS. Nah, itu. Terus modul ajar disiapkan oleh pemerintah. Anak dikasih link, bisa buka dan bisa cetak sendiri. Sekolah atau PKBM menyiapkannya. Pemerintah memberikan perhatian yang sama dengan PKBM. Jadi kalau bapak mama PKBM yang bilang kami uang tidak, mereka tipu. Nah, mereka tidak jujur dengan kita. Maka kalau saya turun ke lokal sekian bawah itu lihat banyak PKBM itu, ada yang tidak jalankan program saya darah naik, begitu. Karena pemerintah perhatikan dana BOP itu lebih besar dari formal. Nah teman-teman, pemerintah sangat serius mengatasi masalah ini. Tidak ada alasan lagi bahwa anak tidak sekolah karena biaya. Sekolah yang menyelenggarakan dibiayai oleh negara melalui dana BOP. Berapapun siswanya, berapapun. Bahkan di formal, bukan hanya anak usia sekolah yang ditanggung, anak yang bukan usia sekolah ditanggung oleh negara dari usia 21 sampai 25. Itu artinya negara sudah serius memberikan perhatian. Maka terima kasih kepada PKBM ini yang konsisten dan benar-benar menjalankan sesuai standar yang kita inginkan. Karena tadi saya memang kita ingin cepat, tapi cepat yang dimaksudkan di sini akselerasi itu kata lainnya percepatan. Kita mau gerak cepat, kembalikan anak, tetapi kita jangan lupa menyiapkan lembaga itu untuk benar-benar terima anak-anak itu agar mereka bisa menjadi rumah mereka berteduh, yang bisa mengubah atau mereka bisa menemukan jalan pulang. Ini saya pakai istilahnya, saya punya pakai bilang anak-anak harus bisa menemukan jalan pulang. Terus yang berikut, program PKBM itu ada Taman Baca Masyarakat TBM. Jadi di PKBM itu ada multi program, ada pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, ada Taman Baca Masyarakat, juga diperhatikan serius oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan Taman Baca Masyarakat. Terus ada program PKK dan PKW. PKK dan PKW itu, PKK itu pendidikan kecakapan kerja, PKW itu pendidikan kecakapan wirausaha. Itu dananya tidak sedikit. Program PKK PKW ini untuk menangani masalah ekonomi. Ya, anak-anak itu dilatih. Kalau PKK itu pendidikan kecakapan kerja, anak-anak dilatih untuk cakap dan terampil yang bisa mempersiapkan mereka untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri. PKW, mereka dipersiapkan pendidikan kecakapan wirausaha. Mereka dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur muda, pengusaha-pengusaha muda. Mereka bisa membangun UMKM ekonomi mereka. Ini bukan karang ini. Ini uangnya sudah ada dan tinggal akses saja Bapak Mama. Nah itulah kelebihannya PKBM yang multi program. Ada juga program keaksaraan. Nah ini program-program yang pemerintah sudah siapkan anggaran. Memang pemerintah sudah sangat berikan perhatian. Bukan pemerintah tutup mata. Jadi kalau ada yang bilang, oh kami non formal tidak diperhatikan, kamu jangan begitulah, ya kan? Pemerintah ini sudah kasih semuanya. Kita yang harus bekerja all out untuk menggerakkannya. Saya kira itu dari saya. Saya mungkin kembalikan ke moderator dan mungkin kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan dulu ke Saudara Pulu. Sambil minum ada sen-sen dari belakang. Oh iya, baik. Ini saya mau jaga tapi tidak enak. Lagi asik. Ya, tidak tahu ya. Kalau kita lagi asik kalau tiba-tiba di stop itu seperti tidak enak. Baik, Bapak Ter, Bapak Uli, Bapak Sek, luar biasa. Sore hari ini jujur secara pribadi, saya juga kita sudah bersahabat lama. Tetapi ada banyak hal yang ini saya baru dengar. Artinya bahwa mungkin jalurnya kita mengurus pendidikan, tapi ada yang formal dan non formal. Sehingga Bapak Ibu mari kita manfaatkan momentum kesempatan ini untuk kita bisa banyak berdiskusi lebih. Saya yakin di antara kami ada yang mau bertanya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita berdiskusi. Dan kesempatan pertama saya silakan kepada Pak Ter. Kira-kira menurut Pak Poli ya, pengamatan Pak Poli selama ini soal jumlah PKBM yang ada di NTT itu sudah cukup atau bagaimana? Pak Ter, terima kasih. Pertanyaan menarik. Kita kemarin sudah RDP juga dengan Komisi 10 dan Komisi 10 sepakat
One Village, One CLC. Satu desa, satu PKBM. Karena PKBM itu bukan hanya minta maaf, bukan hanya ngurus paket A, paket B, paket C. PKBM itu mengurus ekosistem pendidikan yang ada di desa. Pendidikan dan pelatihan, menyiapkan SDM yang unggul, yang literat. Terlepas tadi mengurus program salah satunya ATS tadi, anak tidak sekolah. Pendidikan dan pelatihan itu pasti semua desa butuh. Mereka berharap hadirlah. Sementara Indonesia NTT baru 238 PKBM dari 3.000 sekian desa, 300-an kelurahan, ya kan? CNTT. Nah, terus butuh banyak. Belu apalagi, wilayah yang sangat luas. Maka saya sering kalau turun kemana-mana, lihat yang sarjana yang masih muda-muda, saya tanya pada, kamu sekarang apa? Saya sekarang guru honor atau guru P3K. Sudah, lu buka PKBM sudah, supaya pulang sekolah bisa atur di sana, di kampungmu. Ada taman bacanya, ada program-program lainnya, ada bimbingan belajar, bimbel, ada kursus bahasa Inggris. PKBM itu, partner, dia multi program. Satuan pendidikan non formal itu ada PKBM, SKB. Jadi multi program. Kalau PKBM itu multi program. Kalau PKBM, LKP sejenis, hanya satu dia, mono program. Lembaga kursus dan pelatihan komputer, berarti komputer saja, bisa ya? Lembaga kursus bahasa Inggris saja, mungkin bahasa Jerman, bahasa ini, bahasa Latin, ya gitu. Kalau PKBM, semua partner. PKBM itu ada 3 dimensi. Learning center, pusat belajar, pusat pembelajaran. Masyarakat mau belajar apa saja ada di PKBM. Ada PKBM yang di sektor pertanian dan budidaya lainnya. Jadi itu, jadi dia sebagai learning center. Yang kedua, dia sebagai economy activity center, pusat pemberdayaan ekonomi, pengembangan ekonomi. Dan yang ketiga, dia sebagai social development center, pusat pengembangan sosial. Berbagai aktivitas, diskusi, seminar, pengobatan gratis, kesehatan, semua ada di PKBM. Maka PKBM itu harus ada di setiap desa agar menciptakan masyarakat desa yang berpendidikan, yang sumber dayanya bagus. Masalah pertanian, masalah apa saja didiskusikan di PKBM. Maka namanya pusat kegiatan belajar masyarakat. Terus PKBM itu harus minimal memiliki 2 desa binaan. PKBM itu, kalau dulu tuh syarat mendirikan PKBM minimal itu. Sekarang yang agak longgar, silahkan buka PKBM. Programnya, semua kementerian bisa mengakses program. Orang PKBM bisa mengakses program semua kementerian, Pak. Beda dengan sekolah, ya kan, dia hanya Kementerian Pendidikan. Kita ke Kominfo, kita ke Kemensos, kita ke mana-mana. Karena kalau kita urus anak, masalah anak, oh berarti di Kemensos, di sana ada bantuan terkait penanganan anak. Kita ke perpustakaan, nah, kita ke Badan Bahasa, kita ke Kementerian Pendidikan, kita ke Kementerian Koperasi, nah, terkait dengan UMKM dan macam-macam. Jadi PKBM itu bisa akses kemana saja. Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih, saya kembali. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak sudah ini, mungkin Kakak boleh sambil jeda, tapi kami minta tolong lagi karena setelah kami dengar ini, kami gigi asam. Karena gigi asam ini maunya harus ada obat ini. Obatnya satu syaratnya bagaimana supaya kita bisa punya PKBM. Ya, jadi saya yakin Pak juga tadi mau berkunjung ke sana, siapa tahu ada umat atau apa yang punya potensi seperti beliau punya umat, salah satunya saya ini. Saya ini senang sekali pertanian, mulai dari kaya sampai miskin kembali. Kaya lagi. Kaya lagi itu yang sementara dengar ini mau kaya lagi. Jadi barangkali ada informasi ya, kita buka PKBM seperti apa. Karena saya dengar setiap desa satu. Di sampingnya kampung ini ada 2 desa. Ini minta maaf moderator yang tanya lagi, tapi saya kasih kesempatan. 2 desa ini jujur belum ada PKBM. Barangkali itu bisa jadi peluang saya, kan supaya jangan
harus jadi kepala sekolah lah. Minimal saya diri itu PKBM apa gitu. Ya karena saya punya pondok, saya sudah punya PKBM pondok cerah, tetapi caranya belum jelas, jadi mungkin jelas. Ya, saya kembali. Ya, baik, terima kasih. Siapa saja yang bisa membuka PKBM? Semua kita, semua orang bisa buka PKBM, ASN maupun non ASN. Nah, nomenklaturnya ASN bisa, kecuali CV atau DP. Kenapa negara tidak membatasi ASN? Orang mau buat baik kok, kenapa kita harus batasi? Ya, dia ini buka PKBM ini kan dia mau berbuat baik kok, melayani generasi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, sama dengan saya kan ASN. Ya, oke, saya ASN, pengelola PKBM, ASN 2009 saya. Tadi 2 desa tadi itu potensi. Buka desa lain lagi bisa. Tapi kalau titik salah satu sudah, berarti desa lain penyangga. Kita buka pos-posnya. Nah, programnya tadi, keuntungan di direktur PKBM itu tanda tangan ijazah kepala sekolah. Kalau sahabat saya ini kepala sekolah SMK saja, berarti ijazah hanya SMK saja. Kalau ini beliau ini tanda tangan paket A, kalau ada PAUD, paket A, paket B, paket C. Kepala sekolah yang sama, tanda tangan semua jenjang pendidikan. Tambah lagi ada pelatihan khusus uji kompetensi, beliau tanda tangan lagi. Kalau banyak. Itu kayak multiliterasi. Ya, multiliterasi. Ini multiliterasi. Jadi semua kita bisa, dan orang-orang seperti kita siapkan memang sebelum pensiun. Ya, saya pernah PKBM terbaik Indonesia 2019, menjadi juara 1 PKBM terbaik Indonesia. Nah, program unggulan saya pemberdayaan masyarakat. Banyak hal yang kita bisa kerjakan di PKBM. Yang penting kita benar-benar konsisten dan menyiapkan sarana juga mendukung. Baik, barangkali ada dari kita, nanya silakan sebelum lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Tio. Saya dari PKBM Ernama Saraswati Timoi. PKBM berdiri sejak tahun 2021. Izin operasionalnya pada bulan Mei 2021. Sebenarnya motivasi membangun PKBM waktu itu sederhana, memanusiakan manusia. Saya guru di SMA Negeri 1 Atambua. Membangun sebuah PKBM itu bagi saya adalah membangun sebuah lembaga pendidikan baru selain pendidikan formal, yang kemudian ketika saya berada di PKBM saya mengenalnya dengan sebutan non formal. Sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Poli karena hari ini jujur saya bergabung dengan Pak Gaspar, teman-teman yang lain ini sudah 4 tahun. Tapi hari ini baru saya memahami bahwa PKBM itu, saya menulis di sini, PKBM itu multi program. Karena yang selama ini saya jalani semua tertuju pada kesetaraan dan keaksaraan. Baik, saya pikir tadi kakak tangkap bahwa kami ini cemburu, termasuk saya. Bapak Gaspar ini, padahal ini jangan tadi bilang menil, tapi Bapak Gaspar tidak beritahu. Mungkin langsung saja tidak beritahu, tapi lebih tepatnya mungkin beliau minta untuk kalau bisa ada kata-kata, jangan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kita, Direktur PKBM Ternama, ya, luar biasa. Usianya masih muda, 2021. Kita doakan semoga PKBM-nya eksis dan berdampak, ya. Berbagai program tadi sudah digambarkan. Memang semua program yang ada di PKBM itu ada rumahnya, ada akses seperti yang saya sudah sampaikan. Jenis PKK itu berbagai jenis pemberdayaannya. Bahkan untuk pemberdayaan saja
itu pemerintah siapkan kurikulum dan modulnya. Keterampilan semua pemerintah siapkan semuanya. Nah, tinggal kita menjalankan jenis program PKK apa yang harus kita jalankan. Nah, memang informasi penting sekali buat semua agar semuanya bisa, orang bilang setara. Setara itu berjalan bersama. Karena memang masalahnya sangat besar, butuh gerakan bersama. Karena tidak bisa satu lembaga yang mengaksesnya, harus berbagai lembaga yang mengaksesnya. Karena kalau satu lembaga yang mengaksesnya itu kan ada batasannya, ya kan? Ya, ada batasannya. Maka bapak saya akses, sahabat saya akses, pater akses. Ini contohnya PKBM akses. Akhirnya, oh lumayan, kita ini tahun 10 miliar uang yang dari luar masuk ke Belu, kan gitu. Kita kan harus berpikir uang itu harus masuk ke wilayah kita. Semua jenis keterampilan dan semua jenis apa yang mau diberdayakan melalui PKK-PKB, memang pemerintah itu tidak kasih, misalnya, oh kali ini saya mau pelatihan 5 kegiatan, menjakit, menenun. Dia tidak. Dia mau kita fokus. Misalnya tahun ini saya mau ajukan keterampilan apa? Oh saya mau tenun. Oke, jumlah peserta saya berapa? Ya kan? Apa-apa saja yang kita mau pakai uangnya, itu yang akan mereka kasih untuk pelatihan tenun. Tahun depan kita usulkan lagi jenis keterampilan apa lagi? Apakah yang sama? Bisa saja yang beda sesuai kebutuhan masyarakat di situ. PKBM itu sebuah lembaga besar. Dia itu living center, dia itu ekonomi center, dia itu social development center. Karena kita hanya jalankan paket A, paket B, paket C, akhirnya orang bilang, oh itu Bapak Gaspar yang putus sekolah itu, iya kan? Gitu. Padahal PKBM itu rumah besar, pusat belajarnya masyarakat. Mau belajar apa saja ada di PKBM. Maka dia disebut direktur tadi. Tepuk tangan sekali lagi dulu untuk ini. Nanti Pak Ter tadi masih angkat tangan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ter. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riam, ya, pasti banyak orang ada yang sudah bangunkan itu PKBM dan mungkin dalam perjalanan mati. Boleh saya katakan secara umum mungkin lack of information, ya. Karena itu metode apa yang harus bisa ditempuh. Karena kesan saya tadi, macam Pak Marga tadi, bahwa PKBM fokusnya hanya ini. Nah, sementara ketika tadi informasi, oh padahal kita punya pemahaman selama ini hanya ini, satu arah. Padahal bisa jadi, oh ada arah-arah yang lain lagi. Nah, jadi kesimpulan saya untuk sementara, mungkin banyak tempat ada yang sudah bergerak, tetapi karena tidak berkembang, akhirnya mati. Dan itu mungkin juga datang dari itu kurang adanya informasi, ya, seperti itu, Pak. Jadi mungkin baik ini Pak mereka berupaya bagaimana supaya kita berdayakan itu mulai dari bawah tingkat desa. Dan itu kita tangkap di desa-desa mereka, pemimpin-pemimpin kita, lalu dirangkum dengan di lurah-lurah lagi. Saya kira seperti yang diprogramkan satu desa atau berapa, itu saya kira kalau itu target itu kita rencanakan seperti itu, dan metode yang kita tempuh yang bagaimana untuk bisa memberdayakan anak-anak kita dari bawah. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja ya, karena ini saja kabur kan. Iya. Oke, baik. Saya kira saya sepakat pada memang kita ingin mendekatkan pelayanan. Bahkan kita kalau memang tidak bisa buka PKBM di situ, pos belajarnya kita kerjasamakan dengan desa atau kelurahan. Dari Kementerian Desa sudah ada Permen Desnya, sudah ada peraturan Menteri Desanya. Jadi secara regulasi dari tingkat tinggi sampai ke bawah, kebijakan di level tinggi sudah dipersiapkan semua. Tinggal ini konektivitas saja sebenarnya. Saya sepakat tadi, memang kami kekurangan teman-teman di daerah itu, ada yang sudah semangat berhenti, semangat berhenti. Karena yang pertama, mohon maaf, membuka PKBM sendiri itu karena dengar cerita. Dia sedikit informasi terkait, dia belum begitu menguasai
apa sih PKBM itu. Sehingga dalam keterbatasan modal semangat tadi, dia jalan. Tetapi ketika dia menemukan kesulitan, seperti yang Pater bilang tadi, dia putus di situ. Bahkan dia sudah begitu sudah dia biarkan. Maka tugas kami adalah kami akan optimalkan sosialisasi terkait kehadiran, akselerasi kehadiran PKBM di setiap daerah. Dan melalui forum PKBM, forum Astina, SP2MI, kita ingin menghadirkan itu dan melakukan pelatihan-pelatihan. Banyak hal untuk masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, dari tadi ini kesannya kami bapak-bapak monopoli. Dari bapak satu ke bapak satu, dari bapak satu ke bapak satu. Kali ini saya melihat ibu MC, saya perasaan melihat ibu saya. Jadi keterwakilan ibu-ibu supaya hidup ini dunia ini seimbang. Baik, terima kasih. Saya awali dengan sebuah pantun ya. Ubur-ubur ikan lele, yang tidak hadir rugi le. Ya, jadi suatu kebanggaan bisa hadir di sini bertemu dengan orang yang luar biasa, Bapak Polikarpus, yang selama ini saya dengar nama tapi belum pernah bertemu. Dan terima kasih sekali. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Elizabeth Florida, biasa dipanggil Ibu Lisa. Saya pengelola PAUD, 2 PAUD yang saya kelola, dan juga sekarang sudah menjadi Ketua PKBM. Jadi saya Ketua PKBM Melia Lotus Kimbana. Saya ini masih baru. Oh, luar biasa. Ya. Baru itu yang keren. Ya, jadi kita kembali ke tema kita yang sebenarnya, yaitu tentang penanganan anak tidak sekolah. Itu desa sasaran kami, yaitu Desa Bakus Lama, Kecamatan Tasiketo Barat. Di situ ada terdata 80-an anak ATS. Yang menjadi kendala sekali itu, kami begitu semangat untuk bagaimana melakukan kegiatan, baik kegiatan secara online maupun kegiatan secara bertatap muka untuk kegiatan PKBM-nya, tetapi minat dari anak-anak ini kurang. Ini menjadi kendala di lapangan. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ibu. Biasa kali bapak-bapak kadang-kadang tanya kembali, habis itu ditanya kembali, kami tidak tahu. Tapi ibu udah tahu. Jadi Iya, silakan. terima kasih moderator. Kita beri aplaus untuk Ibu Direktur ini. Ternyata yang duduk ini direktur semua. Iya, oke. Terima kasih banyak. Saya mulai dari yang terakhir ya. Saya apresiasi atas kemitraan ibu dengan pihak lain. Itulah semangat PKBM. Kita harus bermitra dengan siapa saja, termasuk tadi dengan pembinaan remaja dari badan apa tadi? DP3A. Terus dengan lembaga-lembaga lain. Terus yang kedua terkait dengan TBM. TBM itu program, bukan lembaga. Ya. Ada 3 bentuk TBM. TBM yang secara individu dibangun oleh seseorang, TBM di bawah naungan lembaga, baik yayasan, LSM, atau satuan pendidikan, baik formal maupun non formal. Jadi PKBM di sini ada TBM, berarti itu program. TBM yang di bawah naungan yayasan tidak perlu lagi ada izin akta notaris, tidak perlu, karena itu sudah dalam lembaga. Dia sudah tidak mungkin ada lembaga di dalam lembaga. Ya, saya kira itu ya. Jadi ibu tidak perlu urus izin lagi. Nah, ibu buka kursus juga tidak perlu izin lagi, karena sudah salah satu program yang ada di PKBM ibu. Ya, saya kira itu ya ibu. Terima kasih. Saya senang sekali ada sosok seorang ibu yang ingin bangun PKBM. Luar biasa. Itu ibu, luar biasa ibu ya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Bang Puli. Jujur tadi moderator dibisiki bahwa kita hanya 1 jam, tapi ini sekarang sudah 2,5 jam. Pikir saja. Tepuk tangan dulu untuk itu artinya ya. Sorry, makanya saya minta maaf Kakak Puli. Kakak Puli tadi waktu sangat terbatas. Dari tadi pagi, siang tidak istirahat, langsung sambung, dan percaya sekarang sudah jam 6. Padahal tadi jam 5 selesai, ya, sehingga
Mungkin sebelum closing statement dari kakak, ada satu lagi boleh? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ricky, saya dari PKBM Sinar Naik 2 Besi. PKBM-nya sudah lama, tapi saya baru jadi ketua di 2022. Nah, setelah ditinggal bapak meninggal, jadi saya melanjutkan. Ya. Saya langsung ke studi kasus terkait yang saya alami. Kami di Kecamatan Naik 2 Besi banyak sekali anak-anak yang putus sekolah yang kami data. Tapi mereka yang putus di SMP, kita masukkan di kelas 1, mereka tentunya harus 3 tahun mereka sekolah. Itu saya sering dapat kendala, biasanya mereka sekolah 2 tahun, di tahun ketiga itu kebanyakan mereka merantau ke Kalimantan. Karena ekonomi keluarga atau masalah yang lain, ekonomi, mereka harus bisa minta kiat-kiatnya saja untuk mengatasi itu bagaimana. Karena mereka sudah sampai kelas 2, naik kelas 3, tiba-tiba mau ujian seperti sekarang, mereka harus sudah di Kalimantan. Cuma minta solusi dan kiat-kiat saja. Mungkin terima kasih. Pak Poli ini anak muda, dia langsung saja. Sudah capek-capek biar apa dia pindah orang lain suka. Sakit mau mati. Lagi silakan. Jodoh, apa istilahnya jodoh? Jaga orang jodoh. Iya, luar biasa. Memang ini fenomena persoalan yang dihadapi setiap masing-masing PKBM atau lembaga. Ini formal juga pasti mengalaminya. Nah, kita di PKBM ada berbagai metode pembelajaran kita. Bisa offline dan bisa online. Online itu bisa di mana saja dan kapan saja. Karena intinya kita pembelajaran itu sangat fleksibel. Kita tidak minta maaf, Pak Kep, kita tidak kaku seperti formal karena datang jam 7 pulang jam 2, ya kan? Nah, kalau tidak datang sudah berapa kali kamu di surat panggilan dan gitu. Kita tidak pada situasi itu. Kita kalau misalnya anak itu sudah kelas 2 dan kelas 3 dia di tempat lain, sekolah dengan tempatnya itu kan kita sudah putuskan mata rantai bahwa kita di mana saja dan kapan saja. Yang penting akses mereka itu tetap terbangun komunikasi. Mereka boleh di Kalimantan, tetapi aktivitas online dengan mereka tetap lancar. Tutorial dengan tutornya tetap jalan, ya kan? Oke, kamu kerja di Kalimantan sebagai buruh sawit di sana, kelapa sawit. Oke, kita jadwalkan kesepakatan belajar. Kamu kerja kelapa sawit dari Senin sampai Jumat. Oke, bisa nggak hari Sabtu atau hari Minggu setelah pulang gereja kita 2 jam atau 3 jam pembelajaran online dengan tutor. Jadi yang penting akses komunikasi dengan mereka itu tidak boleh terputus. Nomor mereka masih ada dan kita bisa komunikasi agar mereka bisa tuntas. Kalau tidak, kesian. Terus yang kedua, yang perlu kita jaga, jangan sampai mereka ini sudah terada dalam dapodik nih. Prosesnya ada yang tersendat, kaget pikir mereka dapat ijazah. Kita yang akan menjadi risiko juga, ya kan? Risiko di kita adalah, karena kita belas kasihan di orang kelas 3, kita dengan tidak sengaja kita menginput memenuhi standar-standar nilai di dapodik, terus mereka diluluskan, nanti kan kita akan berhadapan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi terkait dengan keabsahan ijazah seseorang. Jadi proses itu tetap kita jaga agar kita tidak keluar dari aturan, sehingga ketika nanti suatu saat dia merantau dan sukses, dia jadi apapun, orang dia dikomplain ijazahnya, proses kita ada dan kita tidak disalahi secara undang-undang hukum. Kenapa masalah ijazah itu sangat rawan saat ini? Karena orang itu terdata di sistem, dia seolah-olah aktif, tapi yang bersangkutan itu tidak ada, dan itu sangat berbahaya. Polikarpus Do ada di dapodik, setiap tahun itu BOP dia terima yang dibiayai oleh negara, dia dapat ijazahnya, orang itu tidak ada, prosesnya tidak jalan. Itu yang saya selalu bicara, ada pahit kita tuh di situ. Karena kita diperhadapkan dengan siswa yang hari ini dengan kita, bisa saja bulan depan dia sudah dengan kita lagi. Tetapi di sistem kan tidak mungkin dia sudah keluar kan, tidak bisa lagi, kecuali kita mengeluarkan dia atau kita tarik data atau apakan bentuknya situasi.
dan itu berbahaya bagi kita. Maka metode online tadi sebagai kekuatan untuk ketong. Oh iya, dia sudah di Kalimantan, tetapi proses pembelajaran tetap berjalan. Itu yang ketong jalan. Bisa ya? Nah, saya kira itu dari saya. Baik, seperti itu Bapak Ibu, memang kita tentu jujur kalau ketemu si ganteng di depan ini tentu hasrat kita tinggi sekali, tetapi kita dibatasi oleh waktu, sehingga sebelum ke closing statement saya pikir Ibu tadi ada mau bertanya atau jadi kami silakan. Ada bisik-bisik dan dapat bisa. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, tetapi ada satu penjelasan. Maaf, saya panggil KE saja, karena supaya lebih akrab. Ini kita kali kedua bertemu. Jujur, saya terima kasih banyak Bapak Gaspar. Meski saya seorang guru, tetapi saya banyak pengetahuan itu di non formal. Saya banyak sekali pengetahuan. Saya diberi kesempatan oleh Bapak Gaspar untuk terjun di dalam dunia non formal. Saya diutus oleh beliau menggantikan beliau tahun lalu. Saya kegiatan dengan KE di Kupang, Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh NTT, yang dari Alor, dari Sumba, dari Flores, dari Ronte. Itu memperkaya wawasan saya dan juga pengalaman. Satu pertanyaan saya, KE tadi ada menyentil tadi dengan Mama di belakang berkaitan dengan membangun TBM di dalam sebuah PKBM itu tidak perlu izin. Saya ingat betul, kalau tidak salah waktu di Perpusnas itu di Kupang, kegiatan Perpusnas itu ada satu TBM SMP Frater Maumere. Ya, pertanyaan saya, bolehkah sekolah saya mendirikan TBM? Terima kasih. Langsung. Ini ibu-ibu biasanya pasti di A B B. Baik, saya sudah diizin oleh moderator. Oke, terima kasih. Ini Bapak Kev ini. Ya, memang TBM itu banyak sekali di sekolah formal. Ada taman literasi, ada taman macam-macam namanya. Banyak sekali orang formal membangun TBM untuk memperkuat ekosistem belajar di lingkungan sekolah. Jadi TBM sebenarnya bukan hanya di masyarakat atau di non formal. Memang sejarahnya dulu kan taman siswa, perpustakaan bergerak, segala macam ya kan, nomenklatur sebelumnya. Nomenklatur sekarang di kementerian kan taman baca. Apapun namanya, nomenklaturnya taman baca. Ada rumah belajar, ada rumah pintar, ada pondok baca, ada macam-macam deh namanya, ya kan? Pustaka belajar, nah semuanya bisa sekali Ibu. Di sekolah Ibu di SMA SMKN 1 bisa membangun itu. Nah, kita mendorong itu agar sekolah-sekolah itu kalau bisa punya semuanya. Sekolah-sekolah itu, hingga ruang-ruang itu diciptakan. Nah, setidaknya ada ekosistem yang terbangun di sana, termasuk juga di paket juga ya. Gubernur kita ini kan ingin anak-anak baca buku konvensional. Pak Abang Melki ingin kita kembalikan buku konvensional dan anak-anak harus kita arahkan untuk membaca buku-buku cetak. Jangan terlalu menggunakan digital. Di negara-negara maju saja saat ini sudah kembali menulis pakai biasa, tidak lagi menggunakan teknologi. Kita coba mendorong anak-anak kita. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kapolri. Minta maaf Kapolri, memang sore hari ini yang hadir kepala semua. Ya, tetapi yang paling berbahagia adalah Bapak Gaspar. Karena kami pasti mau pulang penting Pak. Baik, tadi memang sempat disinggung bahwa keberhasilan sebuah lembaga termasuk PKBM lebih kepada metode. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, PKBM-nya Pak Kapolri di Kupang itu ramai sekali. Pertemuannya bagus, sehingga mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah punya PKBM, saya pikir tidak salah kalau luangkan waktu 1 atau 2 hari pergi ke Kupang, lalu kemudian bisa belajar langsung dari beliau di sana. Mungkin itu jauh lebih ini, dan bahkan kita punya banyak waktu untuk berdiskusi. Kak Kapolri, sebelum closing, sebenarnya saya tadi ada semacam ini, karena
Apalah artinya kita banyak bergerak tetapi berada pada satu batasan yang membuat kita kurang berkembang. Saya tadi seperti Ibu katakan bahwa ketika saya di SMA selama kurang lebih 14 tahun, itu betul-betul hanya belajar, mengajar, melatih, mendidik, tetapi hanya sebatas teori. Lebih kepada ini saya menemukan diri saya sesungguhnya itu pada 3 tahun terakhir, nanti bulan Juli pas 3 tahun itu di SMK Catintes. Ketika saya masuk itu siswanya 98 orang. Sekarang menjadi 446 dalam waktu hampir 3 tahun. Ya. Kenapa membangun pendekatan dengan termasuk mitra, salah satunya gereja, saya bahkan dari rumah ke rumah. Itu swasta. Nah, salah satu pemiliknya itu memang orang awam Katolik yang sangat bergereja ya. Keluarganya sering sudah terbiasa membuka sekolah untuk mereka awam Katolik yang sangat peduli terhadap pendidikan. Dan saya terpanggil dan puji Tuhan Kapolri berjalan seperti yang mungkin tadi sedikit diceritakan agak terlalu bisa jadi agak berlebihan, tapi memang kenyataan ibu mereka menjadi saksi di Motobui bahwa sekolah itu nyaris ya. Kalau ketika saya masuk itu siswa baru hanya 32 orang. Lalu kemudian tahun kedua saya jadi kepala, dia jadi 178. Lalu baru terima siswa itu 214 orang. Tidak tahu tahun ini berapa. Tetapi yang sudah mendaftar tidak kurang dari 70 hari ini. Akreditasinya juga sekarang kayak. Jadi jujur bahwa itu karena dukungan, bukan karena hebat. Bukan karena hebat, karena kerjanya bersama-sama. Romo Pater ada hadir mendoakan, memberi berkat, ya, dan kemudian bahasa itu menyebar. Lalu kemudian media sosial. Bapak Ibu, tadi ada PKBM yang maaf mungkin ada butuh tanya kenapa ada yang sudah jalan, mungkin adalah salah satunya menciptakan metode yang menarik ya. Media sosial kita merekam atau memposting apapun yang kita giatkan di kita punya lembaga, baik formal maupun informal. Puji Tuhan itu sangat berdampak, sangat membantu. Yang kemudian membuat kita juga turut berhati-hati dalam tanda petik. Kalau saya sudah posting, saya tidak buat seperti yang saya posting. Itu juga menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi akhirnya kita semua dalam internal atau dalam sistem itu bergerak untuk sama-sama mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan ke publik. Jadi mungkin ini beberapa tips supaya kemudian IKBM atau TBM kita bisa berjalan dengan baik. Lalu paling terakhir Kakak Poli, mohon dukungan. Belu ini menjadi tempat yang ya sebenarnya sangat diminati untuk datang timur. Saya orang Keva, tapi merantau di Belu. Saya bukan bahkan di antara teman-teman ada yang dari Malaka merantaunya di Belu. Dan Belu itu ya sahabat, kota yang sangat bersahabat. Kemarin sempat membedah buku Kakak Riki Ulu. Ya, beliau menulis tentang mewarnai Belu dengan warna sendiri. Jadi kita betul-betul diberi kehendak bebas. Bapak Gaspar bisa mengalami, meskipun dalam tanda petik beliau juga merantau, bahkan lintas pulau, tetapi diterima dan disambut dengan baik oleh dia. Dan itulah yang saya rasakan di Belu. Tidak tertutup untuk siapapun yang mau berbuat dan kehendak baik. Sehingga kalau bisa Kakak Poli juga kalau bisa intens untuk membangun komunikasi dengan teman-teman PKBM dan TBM supaya akses informasi bahkan termasuk bagaimana mengakses dana dan anggaran itu kalau bisa sungguh-sungguh dilakukan supaya bisa membantu teman-teman sehingga pergerakan mereka itu ya lebih lincah, lebih masif. Baik, itu saja. Lalu syarat untuk mendirikan PKBM. Terima kasih. Iya. Minta maaf Pak Sek. Ya. Oke baik, terima kasih. Ini kepala sekolah yang luar biasa. Kami kalau saya selalu sebut namanya dalam narasumber di mana saja, salah satu sosok yang menjadi teladan bagi, karena keteladanan itu adalah nadi gerakan literasi. Dan sosoknya itu memang sudah terbukti siswanya juara 1 sayembara menulis surat untuk gubernur dan wakil gubernur dari 1.900-an siswa Pater, luar biasa ini. Dari sekolah yang dalam tanda kutip tadi nyaris ini
tapi kehadiran beliau bisa mengubah segalanya. Luar biasa. Kerendahan hatinya, murah senyumnya, gantengnya terus, asli terus gantengnya. Oke, itu kepala sekolah ASN. Tidak, saya seorang swasta. Oh, seorang swasta. Sertifikat. Sejauh ini baru lulus administrasi. Oh iya, luar biasa dedikasinya terhadap negara ini, luar biasa ya. Negara tidak bisa membayar dengan apapun, hanya bisa terima kasih saja, Pak. Iya. Nanti buka PKBM juga. Iya. Oke, buka PKBM-nya syarat-syaratnya tidak sulit. Pasti punya akta notaris. Nanti syarat-syaratnya minta di Bapak Gaspar. Ada akta notaris. Kan akta notaris sekarang murah-murah juga, tidak terlalu mahal. Pengesahannya di Kemenkumham, keluar akta sudah mulai proses sudah. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ibu. Memang menjadi gembala itu tentu tidak semuanya mengenakan, tetapi perlu kita tahu, saya tidak berkontrak karena ada paten, bahwa gembala yang baik itu selalu mencari yang hilang, dan bahkan yang hilang itu selalu disamping dengan cari yang paling sayang, sehingga saya tahu bahwa kesejahteraannya itu lebih, karena apa mereka mencontohi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk sama guru kita. Saya membanggakan kepada dari sini. Baik, mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih Bapak John yang telah memimpin diskusi kita dari sore hingga malam hari ini. Narasumber Kak Polikarpus, Bapak Seklur masih setia, Bapak Ibu. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada hari ini, tentunya kita bersyukur bahwa talkshow hari ini sangat menginspirasi, kita sepakat ya, dan juga memberikan banyak manfaat, banyak informasi, banyak pengetahuan dan juga ilmu yang kita dapat pada sore sampai malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Polikarpus bersama tim, Pater Iren, Bapak Seklur yang masih setia sampai malam hari ini. Kita bertemu lagi di momen berikutnya.